jadi prinsip yang membentuk karakter seseorang ketika kita berada di lingkungan yang benar. Yang ketiga, prinsip yang membentuk karakter seseorang berada di lingkungan yang benar. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu bodoh, janganlah kamu salah kaprah, janganlah kamu lengah. Pergaulan yang buruk merusak habit atau karakter atau tingkah laku atau moral yang excellent. Jadi kebiasaan excellent menjadi buruk karena pergaulan yang salah. Habit tidak akan pernah menjadi buruk karena problem. Justru problem yang membentuk habit kita. Yang sombong jadi rendah hati, yang malas jadi rajin, yang kikir jadi murah hati, yang tidak tertib hidupnya jadi tertib, yang tadinya sering jatuh bangun dalam dosa jadi bisa hidup suci. Kebiasaan excellent jadi rusak karena pergaulan yang buruk, bukan karena problem. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana saya tahu apakah teman saya sekarang ini negatif atau positif dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin suka ngomong kotor, pikiran kita negatif, kita masih sering jatuh bangun dalam dosa, kita masih susah mengampuni, kita nggak lagi achieve the target, kita nggak sayang sama keluarga, tidak punya hubungan sama Tuhan, saya bisa pastikan teman-temanmu adalah teman-teman yang negatif. Teman-teman yang tidak bisa menegurmu. Teman-teman yang tidak berpikir benar. Sebaliknya, kalau hari ini perkataanmu berkualitas, pikiranmu positif, hidupmu benar, engkau mencapai target-target cinta keluarga, bahkan engkau punya hubungan sama Tuhan, saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu adalah teman-teman yang positif. Your friends determine your future. Sahabatmu akan menentukan masa depanmu. Itu sebabnya mari lihat siapa yang ada di lingkunganmu, siapa yang Anda follow, siapa yang Anda idolakan, karena itu akan membentuk karaktermu. Baru-baru ini ada orang dari Indonesia Timur yang kontak saya lewat WA call, menceritakan pahitnya dengan orang tuanya. Dia bahkan mau membunuh orang tuanya karena orang tuanya selalu berkata kasar, berkata negatif, kebun binatang dan sebagainya. Makanya dia tidak bisa tahan, dia mau ambil keputusan untuk membunuh orang tuanya. Dan bahkan dia punya habit juga mencuri dan nonton film pornografi. Selesai dia menceritakan semuanya itu, saya berkata, apakah Anda mau pulih? Kalau kamu pikirkan, kamu terus begini, dan kamu melakukan semua yang kamu sedang rencanakan, kira-kira kamu punya keadaan lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Itu sebabnya, maukah kamu pulih? Dia berkata, mau saya pulih. Baik, kalau kamu mau pulih, maukah kamu mengampuni? Karena kunci untuk kamu bisa pulih, kamu harus mengampuni orang tuamu. Dan dia berkata mau. Dan kemudian saya mulai tuntun dia untuk bisa mengundang Yesus kembali masuk dalam hidup dan menuntun dia untuk mengampuni orang tuanya. Dan ketika dia mulai mengampuni orang tuanya, yang luar biasa adalah dia mulai muntah-muntah begitu lama sampai keluar darah. Dan dia tanya, kenapa Pak Pendeta? Saya bilang, gak apa-apa. Itu kepahitanmu yang sedang keluar. Jangan ditahan. Setelah dia muntah sekitar 10 menit, lalu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia berbahasa roh, dan dia mulai dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Tuhan mulai bicara kepada dirinya. Jangan takut, aku Tuhan yang menjaga hidupmu, memelihara hidupmu, aku punya rencana yang besar bagimu, aku akan pakai hidupmu, dan lain sebagainya. Setelah Roh Tuhan bicara sama dia, Roh Tuhan kemudian berbicara kepada saya. Dia menyampaikan nubuat, pesan-pesan Tuhan untuk saya sebagai hamba Tuhan. Saya kaget, apa yang disampaikan itu yang sedang saya alami, itu yang akan saya hadapi. Padahal saya tidak kenal orang ini, saya juga tidak pernah tahu orang ini. Tapi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ini sama sekali bukan perbuatan manusia, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sadar kembali dan dia berkata, tadi saya ngomong apa? Saya berkata bahwa kamu dipenuhi sama Roh Allah, sehingga kamu mendapatkan pesan dari Tuhan, perlindungannya, bahkan juga penyediaannya, pemeliharaannya, pemakaiannya di masa depanmu. Dia akan, Roh Tuhan juga menyampaikan pesan untuk saya sebagai hamba Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Dan kemudian dia berkata, Pak Pendeta, saya mulai hari ini mau berubah, mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya mau ketemu sama mama saya mau minta maaf.
Wow, saya kaget sekali. Tuhan itu kalau menjamah seseorang seperti membalikan telapak tangan. Dalam sekejap membuat orang yang tadi mau membunuh mamanya jadi mencintai mamanya. Sama seperti Saulus yang begitu benci sama Petrus dan orang-orang Kristen dalam perjalanan ingin membunuh orang-orang Kristen. Dia ketemu dengan terang yang besar, yaitu Tuhan sendiri, dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saat itu juga dia tinggalkan niatnya membunuh orang Kristen dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mengubahnya dalam sekejap mata seperti membalikan telapak tangan. Dari Saulus yang jahat, dari hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Jadi, lingkungan yang benar adalah ketika kita dekat sama Tuhan dan dekat dengan orang-orang yang benar. Maka karaktermu yang buruk sekalipun dapat Tuhan ubahkan. Beberapa hari kemudian, orang Indonesia Timur ini kontak saya lagi dan berkata, puji Tuhan Pak Pendeta, saya sudah mengampuni mama saya walaupun mama saya masih terus marah-marah sama saya. Dan keinginan saya mencuri dan melihat pornografi sudah tidak ada lagi. Saya sudah muak, saya sudah tidak mendekati lagi. Namun Pak Pendeta, hanya cuma satu perkataan saya masih selalu negatif. Kasar Pak Pendeta. Bagaimana apa yang saya harus lakukan? Saya berkata, mulai hari ini kamu komitmen untuk baca kitab Amsal tiap hari. Karena kitab Amsal ada 31 pasal. Jadi kamu ikuti sesuai urutan tanggal. Kalau hari ini tanggal 13, kamu baca Amsal 13. Dan selanjutnya. Karena kitab Amsal adalah kumpulan hikmat. Waktu kamu baca, kamu sedang memindahkan roh hikmat di dalam dirimu. Sehingga pikiranmu, perkataanmu penuh dengan hikmat. Dan keputusanmu penuh dengan pertimbangan Tuhan. Kamu jadi bijaksana dan apa saja yang kamu lakukan jadi berhasil. Dan kamu juga ikut komsel. Supaya kamu bisa punya lingkungan yang baru dan sehat. Dan dia berkata, benar Pak Pendeta, lingkungan saya di sini perkataannya semua jahat, kasar, negatif. Makanya saya susah sekali punya perkataan yang bisa dikendalikan. Karena alam bawah sadar saya selalu mengeluarkan perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, perkataan sia-sia. Nah, saya berkata, waktu kamu merenung firman Tuhan tiap hari, waktu kamu nanti terhisap dalam komunitas, maka secara perlahan demi perlahan akan rontok perkataanmu sia-sia. Akan luntur perkataanmu yang negatif ketika kamu berada di lingkungan yang sehat. Dan puji Tuhan, dia ikut komsel dari Impact Community Indonesia, dan dia suka kirimin firman Tuhan di grup sama teman-temannya. Dia suka bahkan menyembah Tuhan, dan perkataannya tidak lagi perkataan yang kasar, negatif, dan jahat, tapi perkataan yang positif. Jadi prinsip yang membentuk karakter seseorang ketika kita berada di lingkungan yang benar.